Ya, senang sekali hari ini Senin 19 Desember 2022 melihat wajah-wajah dan Bapak Ibu sekalian juga daftar nama Bapak Ibu yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini pembacaan kita sudah tiba di Mazmur 147. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Mazmur 147, ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Nah, judul renungan pada hari ini yaitu pujian mengubah keadaan, ya. Jadi Mazmur ini tidak ditulis siapa penulisnya, tapi peristiwa yang ada di dalam Mazmur pas 147 ini, bagaimana orang-orang Israel waktu itu yang dibuang dari Israel, dibuang ke Babel, dan kemudian mereka akhirnya bisa tiba kembali ke Yerusalem. Nah, Mazmur ini keluar dari peristiwa itu. Nah, rupa-rupanya setelah ada di dalam pembuangan selama 70 tahun di Babel, orang-orang Israel itu yang dikenal sebagai orang bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala itu, mereka bisa dikembalikan ke Yerusalem. Mengapa? Salah satu rahasianya yaitu ketika ada di dalam pembuangan, orang-orang Israel akhirnya suka memuji-muji Tuhan. Ya, kita tahu Bapak Ibu sekalian bagaimana orang-orang Israel, ya kisahnya sangat terkenal, sudah melihat demonstrasi kuasa Allah, sudah melihat pertolongan Allah, sudah melihat pemeliharaan Allah yang luar biasa. Bagaimana Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, dari hidup yang sengsara, dibawa ke tanah Kanaan. Tapi nggak bisa ngucap syukur, nggak bisa memuji Tuhan. Isinya ngomel, 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 dan ngomel. Ya kan? Ujian tadi dalam pembukaan dikatakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dan kemudian dilanjutkan bahwa kemurahan-Mu Tuhan itu lebih daripada hidup. Oleh sebab itu aku memuji Engkau. Nah, Bapak Ibu sekalian, Mazmur 147 itu berkata bahwa ketika kita memuji Tuhan itu adalah hal yang indah dan itu adalah hal yang baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi, ketika kita memuji Tuhan, itu banyak manfaat, banyak keuntungan yang diterima oleh orang yang memuji Tuhan. Tetapi janganlah kita memuji Tuhan karena kepingin manfaatnya. Tapi biarlah dari mulut lidah kita ini keluar puji-pujian yang memuji Tuhan karena kita mengerti bahwa kita itu ada hari ini, ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Maka itu dari dalam hati yang paling dalam, kemudian kita memuji-muji Tuhan. Nah, waktu memuji-muji Tuhan, itu ada berkat-berkat, ada bonus-bonus yang diterima oleh orang yang memuji-muji Tuhan. Dulu sebelum saya menjadi pengkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan, maka saya melayani Tuhan salah satunya dimulai dengan memimpin pujian, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami ini yang memimpin pujian dan kemudian
ditambahin lagi sama Tuhan bisa menjadi pembicara, dipakai Tuhan untuk menjadi pembicara, maka kami punya pengalaman begini, lebih mudah untuk berkhotbah daripada memimpin pujian, ya. Waktu hati sedang marah, ya, waktu hati tidak benar, itu susahnya luar biasa untuk memuji Tuhan. Tapi waktu hati sedang marah disuruh khotbah, kayaknya seperti orang sedang dalam pengurapan. Jadi jemaat tinggal dimarahin aja, ya kan? Dan itu nggak benar, Bapak Ibu sekalian. Maka itu beberapa hari terakhir ini di dalam Mazmur, sebelum kita akhiri nanti di Mazmur 150 itu, maka penting sekali untuk memuji Tuhan. Dan memuji Tuhan nggak boleh ditaruh di perasaan. Jadi memuji Tuhan itu harus dengan kemauan yang kuat dan dilakukan dengan sengaja di dalam segala situasi dan keadaan, ya. Nah, percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita memuji Tuhan, maka yang pertama, roh kita, manusia kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya kan? Roh kita akan dipenuhi dengan hadirat Tuhan, ya. Dan itu ketika kita menyembah dan memuji Tuhan, itu akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Jadi buat setiap kita atau kita ketika kita berjumpa dengan anak-anak Tuhan yang mulai jauh daripada Tuhan, mungkin disuruh baca Alkitab, meskipun hari ini di gadget kita bisa diinstal Alkitab sehingga kita kapan saja, di mana saja bisa baca Alkitab. Tapi buat orang yang jauh dari Tuhan, itu susahnya setengah mati untuk memulai baca Alkitab. Maka yang pertama, Bapak Ibu sekalian bisa mengajak anak-anak Tuhan itu atau orang-orang itu mulai dengan memuji-muji Tuhan. Ya kan? Harus dilakukan dengan sengaja. Caranya gimana? Ya kita tinggal ketik aja, kita buka YouTube atau Spotify atau media sosial apa yang berisi puji-pujian kepada Tuhan. Dan disitulah kita mulai bersama-sama dengan puji-pujian yang diputar itu, kita memuji Tuhan. Dan itu akan sangat menolong kita, membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang kedua, keuntungan ketika kita memuji-muji Tuhan, maka hati kita akan dipenuhi dengan yang namanya damai sejahtera dan sukacita. Jadi jangan dibalik, Bapak Ibu sekalian. Jangan tunggu aku sukacita, aku mengalami damai sejahtera, aku baru mau memuji-muji Tuhan. Justru memuji-muji Tuhan akan mengubah hati yang sedang gundah gulana. Ketika hati kita sedang sedih, tidak ada damai sejahtera. Kalau kita berkata, seperti pemazmur berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Maka itu percayalah Bapak Ibu sekalian, mungkin pada menit-menit awal, ketika kita memuji Tuhan, kita tidak merasakan sesuatu. Tetapi ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh dan sengaja, maka akan ada damai sejahtera dan sukacita. Dan itu juga yang akan membuat kita kuat terus di dalam Tuhan dan terus kuat di dalam Tuhan. Seringkali saya saksikan bagaimana ketika istri saya, Ibu Yongki, dalam keadaan terpuruk, ketika nggak bisa lakukan apa-apa, ketika sedang bingung, nggak ngerti lagi harus bertindak seperti apa. Maka dengan pertolongan Roh Kudus melalui kaset-kaset rohani pada tahun itu, Bapak Ibu sekalian, Ibu Yongki memaksa dirinya untuk memuji-muji Tuhan. Dan kebiasaan yang diulang-ulang, ya,
Sesuatu yang diulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan. Kalau yang diulang-ulang itu kebiasaan yang baik, maka kita juga akan kemudian memiliki karakter yang baik. Dan sampai hari ini, keluarga kami suka sekali memuji-muji Tuhan. Sehingga tidak ada hari tanpa pujian. Ya, sedang melakukan tugas sehari-hari, kami memuji Tuhan. Naik mobil, ketika nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, kami memuji Tuhan. Bukan hanya mendengarkan pujian, tapi dari mulut lidah ini ikut juga memuji Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, lihat, kalau kita memuji-muji Tuhan, kalau itu dilakukan di rumah kita, maka orang-orang sekitar yang ada di rumah kita, mereka pasti senang, pasti mereka diberkati ketika memuji-muji Tuhan. Ya, dan itu akan menularkan dan membawa orang-orang lain, seperti kata Mazmur, mereka akan menjadi takut dan kemudian juga akan percaya kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, Mazmur 147 atau bahkan 145 sampai 150 ini, 5 pasal terakhir itu mengajak kita untuk terus diulang-ulang, jangan bosan-bosan untuk memuji-muji Tuhan dan bermazmur bagi Tuhan, ya. Dan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, waktu kita memuji-muji Tuhan seperti yang ditulis, nanti Bapak Ibu bisa dibaca selanjutnya dari Mazmur 147 itu akan membawa kesembuhan. Bersama saya ucapkan, membawa kesembuhan. 2, 3, membawa kesembuhan, ya. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, kekristenan itu ada berbagai-bagai macam aliran. Ada aliran Protestan dan aliran Pantekosta, 2 aliran besar ini. Katanya orang-orang Protestan itu tidak suka memuji-muji Tuhan. Itu nggak benar, Bapak Ibu sekalian. Yang benar adalah cara memuji Tuhan. Orang-orang Protestan dan orang Pantekosta itu berbeda. Kalau Pantekosta memuji Tuhan heboh, sementara orang-orang Protestan kalau memuji Tuhan dengan tenang, ya. Nggak ada yang salah dengan memuji Tuhan dengan tenang. Saya pernah menghadiri kebaktian kebangunan rohani dari teman-teman, dari saudara-saudara saya yang Protestan. Mereka juga memuji Tuhan. Mengapa? Karena dalam memuji Tuhan itu akan membawa kesembuhan. Kalau ada orang yang sakit tubuh jasmaninya, ketika puji-pujian itu dinaikkan, maka akan terjadi mujizat. Mengapa? Sebab Alkitab berkata bahwa Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian umatnya. Satu kali waktu papa mertua saya stroke, dia tidak sadarkan diri selama 11 hari. Karena pembuluh darah di otaknya ini pecah, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ketika mulai siuman hari ke-11, dan ketika sudah tidak ada pengharapan, maka kami keluarga besar merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, berpuasa, dan memuji Tuhan. Dan hari itu, waktu itu ada KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani. Maka kemudian kami minta izin secara paksa untuk membawa papa mertua ini dari rumah sakit untuk datang ke tempat kebaktian kebangunan rohani itu. Dan alangkah kecewanya ketika sampai di tempat ibadah itu ada pengumuman bahwa pendetanya tidak boleh khotbah,
Karena pendetanya itu kan datangkan dari luar negeri, ya kan? Tidak ada izin dari pemerintah Indonesia. Waktu itu kami berharap, karena hamba Tuhan ini dipakai Tuhan luar biasa untuk mengadakan mujizat kesembuhan. Kami sangat kecewa, sudah berupaya membawa Papa ini keluar dari rumah sakit untuk datang ke kebaktian kebangunan rohani ini. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ibadah itu tetap dilakukan dan diganti dengan pembicara lokal. Ya kan? Tetapi yang luar biasa ketika puji-pujian dinaikkan, ketika pembicara lokal belum datang, maksudnya belum tampil di atas panggung, mujizat terjadi Bapak Ibu sekalian ya. Ada orang-orang yang hadir pada waktu itu yang sakit mengalami kesembuhan. Dan yang luar biasa, papa mertua saya yang dalam keadaan lemah, yang kalau duduk saja, itu paling bisa tahan cuman 5 menit. Nggak akan lebih dari 5 menit. Tetapi ketika puji-pujian itu dinaikkan, papa mertua itu bisa kuat loh. Ya kan? Duduk di kursi lebih daripada 5 menit. Dan kemudian ada lawatan Tuhan sebab Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Itu papa mertua bisa berdiri, keluar dari kursi roda, dan bisa ikut menari-nari dengan orang yang memuji-muji Tuhan. Dan pulang dari ibadah itu, papa saya mengalami mujizat kesembuhan. Ya, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ketika kita memuji Tuhan, ada mujizat kesembuhan. Bahkan bukan saja kesembuhan secara tubuh jasmani, Alkitab juga berkata di dalam Mazmur 147 ini, bahwa itu juga menyembuhkan orang yang sakit hatinya atau yang patah hatinya. Jadi ketika kita nggak bisa ngomong apa-apa, ketika kita berjumpa dengan teman-teman kita atau saudara kita yang sedang patah hati, ajak mereka untuk memuji Tuhan. Atau bahkan ketika kita sendiri sedang patah hati dan sakit hati, mari memuji-muji Tuhan itu seperti ditulis Mazmur 147, itu baik dan indah. Ingat, memuji Tuhan akan mengubah keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Kami berkati setiap anak-anakmu yang sudah hadir pada hari ini. Kami memberkati Tuhan keluarga Bapak Denny Kwe. Kami berkati keluarga Ibu Elsha yang ada di Perth. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Paulus Andri dan Ibu Fancy. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Fetlam. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Kristi Chong. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Lukas Jonathan di Bekasi. Kami berdoa untuk keluarga Ciklan yang ada di kota Surabaya. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Marta Lori. Kami juga berdoa dan berkati keluarga Sugeng dan Melani. Kami berdoa untuk keluarga Nana. Kami berkati keluarga Ibu Yusyutung. Kami berdoa untuk keluarga Sylvia Liu. Yang berdoa untuk keluarga Bapak Julius Gunawan dan Ibu Susan. Yang berdoa untuk keluarga Wempi Purnawan. Kami berdoa untuk keluarga Heri Yen Lukman. Dan kami juga berdoa untuk keluarga Pak Edi dan Ibu Marta. Biar setiap anak-anakmu yang hari ini sudah meluangkan waktu untuk ada di dalam hadirat Tuhan, keadaannya semakin Tuhan rubahkan, semakin penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan Roh Kudus menolong kami semua, sehingga mulai hari ini kami memiliki kebiasaan yang baik, yaitu memuji-muji Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, sebab itu adalah hal yang baik dan indah di pemandangan Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu, apa saja yang diperbuat dan dikerjakan, Tuhan menjadikan berhasil. Setiap kami meninggalkan tahun 2022 ini bersama-sama dengan Tuhan, keluar dengan kepala yang tegak, memasuki tahun 2023
dengan kemenangan yang gilang gemilang, dan dengan penyertaan Tuhan kami Yesus Kristus dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.